Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Fadilah Orang yang Berilmu serta Kewajiban Belajar dan Berpikir Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun anggota kelompok kami yaitu atas nama Suryantina, Sri Reski Amalia, Rizkiani Yasira Said, dan Suciati Eka Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu dalam Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan di antara keutamaan-keutamaan berilmu tersebut, yang pertama, orang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu, dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang ketiga, orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Orang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya, kecuali 3 hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh atau solehah. Nah, maksud dari hadis tersebut adalah ilmu yang mengandung kebaikan yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain, kelak ilmu itu akan memberikan pahala yang mengalir kepada orang yang mengajarkan ketika ia sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksud dari ayat tersebut, wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasul-Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama kalian, maka lakukanlah. Allah pasti akan melapangkan segala sesuatu untuk kalian. Juga apabila kalian diminta untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah. Allah akan meninggikan derajat orang-orang mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa derajat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Dia berikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dari beberapa dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam dan ilmu pengetahuan memiliki keterikatan, dan Islam menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu agar semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban belajar dan berpikir ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana,
Belajar berarti berusaha mengetahui sesuatu dan berusaha memperoleh ilmu pengetahuan. Sejak awal kehadirannya, Islam telah memberikan perhatian yang amat besar terhadap kegiatan belajar dalam arti yang seluas-luasnya. Hal ini dapat dilihat pada apa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan belajar mengajar dalam arti yang seluas-luasnya di sini adalah pendidikan yang bukan hanya berarti formal seperti di sekolah, tetapi juga yang informal dan non-formal, yaitu pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh siapa saja yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian, kepada siapa saja yang membutuhkan, di mana saja mereka berada, menggunakan sarana apa saja, dengan cara-cara apa saja sepanjang hayat manusia itu. Kemudian salah satu ayat yang berkaitan dengan kewajiban belajar itu terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Dalam ayat tersebut, kata Iqra dapat berarti membaca atau mengkaji, sebagai aktivitas intelektual dalam arti yang luas guna memperoleh berbagai pemikiran dan pemahaman. Tetapi, segala pemikiran itu tidak boleh lepas dari akidah Islam, karena Iqra haruslah dengan Bismi Rabbika. Ayat tersebut diawali dengan kata Iqra, yaitu bentuk kata perintah atau fi'il amr. Menurut kaidah usul fikih, kata-kata di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata perintah, hukumnya adalah wajib dilaksanakan. Al-aslu fil amri lil wujub. Dari sini dapat dipahami bahwa perintah belajar merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu membaca menjadi penting dan wajib karena dengan begitu, manusia dapat mengetahui hal-hal baru yang dapat memudahkannya dalam menjalani kehidupannya. Menurut Abu Dinata, membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran dapat menghasilkan ilmu-ilmu agama, seperti fikih, tauhid, akhlak, dan sebagainya. Sedangkan membaca yang ada di jagat raya dapat menghasilkan ilmu sains seperti fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam diri manusia dari segi fisiknya, menghasilkan ilmu ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, karena objek ontologi seluruh ilmu tersebut adalah ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya ilmu itu pada hakikatnya adalah milik Allah dan harus diabdikan untuk Allah. Manusia hanya menemukan dan memanfaatkan ilmu-ilmu itu, maka pemanfaatannya harus ditujukan untuk mengenal, mendekatkan diri, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.